Nah, di video gua kali ini gua akan ngebahas tentang penipuan online. Sebangsat apa sih ini penipuan online? Penipuan online itu udah banyak jenisnya. Dan yang mereka incer ini sebenarnya mereka nggak incer orang kaya, yang mereka incer itu yang mereka pokoknya yang bisa dibilang orang susah yang mau mendapatkan uang secara instan namun nggak bekerja gitu. Nah, itulah target pasarnya si penipuan online itu. Makanya gue berharap harus cepet-cepet ditangkep nih. Dan next, kalau misalkan ada yang ngelaporin tentang penipuan online, mohon ditindaklanjuti. Karena penipuan online itu ada banyak sih. Ya mungkin dulu kan awal-awalnya dari SMS kan. SMS anjingnya ada yang masuk nih, SMS anjing, wah lu dapet, misal lu dapet mobil, lu dapet rumah, lu harus transfer 5 juta, tai lah ngapain lu transfer. Terus kayak misalkan sehabis SMS itu udah nggak bisa dibilang udah nggak laku nih SMS penipuan ini, dia beralih lah ke telepon. Nah, kira-kira tuh dulu gue juga sering tuh dapet kayak gitu. Cuman nggak gue iniin, nggak gue hirauin, udah. Pokoknya orang mau nelpon mau panjang lebar biarin aja sampai pulsaanya habis, udah. Pokoknya dia minta TF segala macam ya kagak mau lah gue. Gitu. Terus ada lagi. Nah, sekarang karena makin canggih nih guys. Jadi setelah SMS, dari SMS anjing, telepon anjing, si penipu bangsat ini, si penipu bangsat, dia mencoba buat melalui website atau all shop. Nah, kan ada juga nih di Instagram yang dimatiin kolom komentar yang dia nampilin testimoni yang nggak jelas kan, itu testimoni, oh iya bagus ini segala macem. Cuman hati-hati, lu kalau mau beli barang di Instagram, gue saranin yang minimal tuh make pihak ketiga seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. Shopee juga sebenarnya banyak penipu. Ntar gue bahas lagi lah di the next video selanjutnya. Nah, jadi ini gue bisa bahas Instagram dulu ya. Pokoknya kalau Instagram nggak ada pihak ketiga, ya gue nggak terlalu menyarankan, apalagi kolom komentarnya dibatesin. Dan juga enaknya lu kalau misalkan bener-bener lu anak Instagramable, lu bisa cek di @penipuan. Pokoknya di akun-akun yang ngebahas tentang penipuan itu kan banyak juga tuh yang dia ngecantumin si seller-seller bangsatnya itu. Nah, lu bisa pelajarin dari situ. Terus hati-hati juga sama penipuan yang via website dengan ya lu beli kayak gini-gini lu ntar dapet ini gitu. Wah, itu udah pasti bohong. Pokoknya lu kalau namanya lu dikasih hadiah, lu nggak perlu yang namanya bayar DP, bayar ini. Ya udah, lu kalau misalkan dapet syukur, ya udah bilang, "Bang, gue mau kirimin barang hari ini juga," gitu. Tapi kalau misalkan ya sebelum barangnya dikirim, lu harus transfer 5 juta, 10 juta. Bangsat, itu udah pasti nipu. Jadi buat kalian yang kaya, ya kalian harus kerja. Dan ingat yang gue bilang, kalau misalkan memutar duit itu bisa dengan berjualan. Terus kalau misalkan kalian punya uang yang lebih, bisa kalian pokoknya tuh beli aset, beli yang gue bilang investasi nih, yaitu lu beli aset rumah atau lu beli aset tanah. Terakhir alternatif yang murahnya ya emas gitu. Gue cuma nyaranin itu doang sih, nggak ada maksud lain lagi gue. Jadi pokoknya kalian harus lebih aware, karena
di era modernisasi ini dan banyak pengangguran juga, jadi gue saranin kalian buat lebih hati-hati lagi gitu. Pokoknya lu jangan lupa lu subscribe, lu like, lu komen video ini jika video ini bermanfaat. Seperti janji gue sebelumnya, gue udah selesaikan tuh ngejelasin apa itu MLM, multi level marketing kampret. Yang pokoknya intinya itu sebenarnya dari ketiga ini nih gue kasih tahu nih, MLM yang ujung-ujungnya cari downline, yang lu harus disuruh biaya pendaftaran atau apa ya namanya, pokoknya lu suruh biaya pendaftaran bayar sekian ratus ribu sampai jutaan, ya lu ntar namanya iming-iming ini itu bangsat tuh, enggak itu lu apa ya namanya, itu secara nggak langsung penipuan secara nggak langsung. Itu misalkan lu ikut MLM si A nih, lu dapet kapal pesiar, mobil ini, ya lu kerja sampai banding tulang segala macam juga lu kagak bakalan dapet kapal pesiar. Terus yang kedua tentang asuransi yang gue maksud asuransi bangsat ini, pokoknya asuransi yang premi segala macem. Contohnya ya kayak asuransi jiwa, itu nggak bener. Asuransi jiwa atau asuransi pendidikan, gini aja deh sekarang nih, lu misalkan lu nabung dengan uang yang sama 500 ribu per bulan, lu asuransi. Kalau misal lu nggak percaya sama channel gue nih, 500 ribu per bulan lu asuransi sama 500 per bulan lu kumpulin, lu beliin dalam bentuk emas. Nanti lihat seberapa besar perbedaan antara si asuransi bangsat ini dengan si emas logam mulia gitu. Jadi kalau misalkan misalkan si emas lebih tinggi dari asuransi, ya udah lu lepas aja asuransinya. Ntar kalau misalkan rugi ya lu tanggung sendiri ruginya, gua nggak ikut-ikutan. Terus yang terakhir nih tentang penipuan online yang gue bilang tadi tuh, yang bangsat itu, si penipu bangsat. Jadi lu harus hati-hati sama si penipu bangsat ini. Kalau ketemu gebukin aja nggak apa-apa gitu. Pokoknya di the next selanjutnya ya gue akan ngebahas tentang, ada yang request juga sih tentang pinjol. Gue udah tahu sistem pinjol. The next kalau ada kesempatan gue akan ngebahas sistem pinjol. Sebangsat apa, sebrengsek apa ini sistem pinjol, ntar gue bakal bahas. Sekian video yang dapat gue sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mas.